sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lagi katakan dalam hatimu, sembah dan puji, sembah dan puji duit tatamu. Sembah dan puji duit tatamu. Sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin Tuhan. Mari kita ulangi lagu ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan lagi. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari saya undang semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan lagi katakan sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Amin Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Kaulah Raja kami Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Tuhan, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu baru damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan dari kehadiran.
selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Mari ulangi lagu ini dari awal. Amin. Jalan tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di alam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau Waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. selalu bersama, rasakan keindahan aman kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Amin. Haleluya. Rasakan keindahan Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Yesus buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Pujian syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan, kalau Engkau selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mempersembahkan pujian penyembahan kami hanya kepadamu. Duduklah dan bertahtalah di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Kehidupan kami menjadi berkenan ketika Engkau memberikan darah-Mu, membasuh setiap dosa dan salah kami Tuhan. Terima kasih buat pengampunan yang Kau beri. Kuduskan setiap pribadi lepas pribadi, hati dan pikiran kami.
kuduskan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu yang akan diberitakan, yang akan kami dengar, yang akan kami beritakan ya Tuhan Yesus, boleh masuk dalam tanah hati kami yang subur, dan bekerjalah Allah Roh Kudus lewat kebenaran firman-Mu. Apa yang menjadi kehendak-Mu biar boleh jadi dalam kehidupan kami. Segala bentuk tipu muslihat iblis lewat pikiran yang sia-sia atau perasaan-perasaan hati yang tidak menentu, penguasa-penguasa yang ada di tempat ini yang mau mengalihkan perhatian kami dari firman-Mu, kami bersehati, kami hancurkan, kami tolak dan hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Roh Allah saja, kuasa Roh Kudus-Mu bekerjalah dengan cara-Mu yang ajaib dan luar biasa. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, senang ada di tempat ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin perjalanan misi saya. Misi dari bulan Oktober sampai November. Tuhan sudah menolong dan benar pujian yang kita nyanyikan, penyertaan-Mu sempurna. Tuhan menyertai saya di udara, di laut, di darat, tetap disertai Tuhan. Dimanapun berada, saya menikmati pertolongan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang lewat doa, lewat dana, sudah membantu saya, sudah ikut membawa saya untuk ada di Merauke, Sorong dan ke Merauke, boleh mengambil bagian dalam pelayanan misi. Terima kasih buat perhatian dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan membawa saya ke tempat-tempat yang baru lagi untuk melihat bagaimana Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Walaupun Papua itu bagian dari dunia juga ya Bapak Ibu Saudara. Jadi walaupun terpencil di sana, saya bersyukur penyertaan Tuhan itu saya nikmati sampai saat ini. Kalau saya boleh ada, ini semua pun karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat dari Salomo, dia menulis beberapa Amsal, kitab yang diberikan judul yang termasuk dalam kitab puisi ya, di dalam perjanjian lama. Dan kalau kita melihat dari pelajaran belajar dari kehidupan Raja Salomo, ketika dia masih muda, dia menuliskan kitab Kidung Agung. Dia menuliskan kitab Kidung Agung ketika ia usia muda, sehingga banyak kata-kata puitis yang terdapat di sana, dan pelajaran di Kidung Agung itu adalah pelajaran yang mendalam tentunya. Dan kalau kita melihat ketika dia sudah mulai menjadi raja dan dewasa, ketika hikmat Tuhan diberikan kepada Raja Salomo ini, keluarlah Amsal-Amsal yang dia tuliskan pada usia yang setengah tua. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan Raja Salomo, saudara tahu dia mempunyai banyak sekali istri dan mempunyai gundik. 1000 dikatakan dalam Alkitab, jumlahnya 1000 istri-istri dan gundik-gundik itu banyak sekali ya. Tetapi di dalam perjalanan kehidupannya terjadi penyembahan berhala. Karena istri-istri ini nggak semua membawa dia untuk lebih mengenal Allahnya, walaupun dia memulai segala sesuatu dengan campur tangan Allah, sehingga dia memiliki hikmat yang tidak ada yang tertandingi sampai saat ini. Nggak ada raja seperti Raja Salomo yang mempunyai hikmat begitu dari Allah langsung. Tetapi kita lihat di sini bagaimana 1000 istri dan gundik ini mempengaruhi dia, sehingga dia sempat kompromi dengan penyembahan berhala. Dan kalau kita lihat di dalam tahun-tahun yang sudah semakin tua, yang semakin akhir, di situ kita melihat bagaimana tahun-tahun yang dilalui Raja Salomo bersama para istri-istrinya ini, gundik-gundik yang 1000 orang itu
membawa dia kepada penyembahan berhala sehingga terjadi satu kemerosotan rohani pada saat itu. Sehingga dia pada waktu dia menjadi tua dan dia mungkin, saya tidak tahu dia bertobat apa enggak, tapi ketika dia menuliskan pengkhotbah atau Al-Khatib, dalam terjemahan lama disebut Al-Khatib, dalam terjemahan baru disebut pengkhotbah. Dia menulis pengkhotbah dengan seperti kalau kita baca, seperti terbersit kekecewaan dari Raja Salomo ini, bahwa hidup yang dia lalui sepertinya sia-sia belaka, ya. Hidup yang sia-sia dia lalui, walaupun semua kepuasan dunia dia sudah nikmati, tetapi dia berkata semua akhirnya akan sia-sia. Ya, sia-sia kalau tidak ada Allah di dalamnya. Kalau tidak ada Tuhan, kalau kita hidup sekarang ini, kalau kita tidak ada Yesus di dalamnya, maka perjalanan hidup kita akan menjadi sia-sia. Kemanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, akan menjadi sia-sia bila Yesus tidak ada dalam hati kita. Tetapi ketika Yesus ada dalam kehidupan saya dan saudara, maka kehidupan kita akan berarti. Kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal yang terakhir, pasal yang ke-12. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Sekali lagi saya bacakan. Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Puji nama Tuhan. Di akhir dari penulisan Salomo, yaitu kitab Pengkhotbah tadi, kita sudah lihat di sini akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Salomo menghimbau bukan saja kepada rakyatnya saat itu, atau bukan saja dia hanya menulis, tetapi bagi kita saat ini firman Tuhan tetap akurat, ya. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Takutlah akan Tuhan. Bagaimana Salomo yang pernah hidup bergelimang harta, bergelimang dengan perempuan, dan kita melihat dengan kemewahan hidupnya, dia mengatakan itu akan semua sia-sia bila tanpa Allah. Dan pada akhir dari hidupnya dia mengatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Dia menghimbau kepada kita, pada rakyatnya pada saat itu, juga pada kita pada saat pagi hari ini, untuk takut kepada Allah. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Perintah Allah adalah firman Tuhan. Inilah adalah himbauan Raja Salomo ketika dia sudah puas dengan segala kenikmatan-kenikmatan dari muda sampai dia usia tua. Dia menemukan bahwa usaha untuk menemukan kebahagiaan hidup, mencari kehidupan yang lebih bahagia, semua sia-sia belaka. Kalau saudara membaca di ayat pasal-pasal sebelumnya, ini yang didapat oleh Raja Salomo. Kita tahu bahwa Raja Salomo tadi saya katakan bahwa dia sudah diberikan hikmat oleh Tuhan, dia diberikan bijaksana, dan sampai memiliki harta yang banyak. Tetapi kita memperhatikan di sini bahwa dia mengatakan hal itu adalah sia-sia. Tetapi di sini akhir kata dia berkata takutlah akan Tuhan, bahwa di atas segala yang dia miliki masih ada Tuhan. Takutlah akan Dia. Bukan, saya sering berkata di tempat ini bahwa bukan ketakutan seperti kita takut lihat apa, tetapi takutlah, hormatilah akan Allah. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Bukan hanya berpegang tahu saja firman Allah, tetapi lakukanlah perintah-perintah firman-Nya. Dan di sini dikatakan karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi kita wajib, hukumnya wajib untuk takut akan Allah dan
turut kepada perintah firman Tuhan itu wajib. Karena ini adalah kewajiban setiap orang, bukan kewajiban seseorang, tetapi setiap kita memiliki kewajiban untuk takut, hormat kepada Allah yang menciptakan saya dan saudara, dan berpegang pada perintah Tuhan. Inilah yang kita lihat dari Raja Salomo untuk dia menemukan makna hidupnya. Walaupun dengan kehidupan yang sudah kita lihat tadi, bagaimana ia diberkati dengan luar biasa. Dan kalau kita lihat juga dari tulisan-tulisan yang Salomo tuliskan, itu berisi hikmat, nasihat, perintah, dan kalau kita baca saat ini adalah kewajiban setiap orang dan kewajiban kita. Kalau kita lihat dalam firman ini, setiap orang harus takut akan Allah dan berpegang pada firman Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan. Jadi jadi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus takut kepada Tuhan dan lakukan taat kepada firman Tuhan. Kita belajar untuk takut pada Tuhan, taat pada firman Tuhan, sebab inilah yang jadi kewajiban bagi saya dan saudara. Kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Raja Salomo dia mengajak kita untuk takut kepada Tuhan. Kewajiban yang akan membawa kita kepada kekekalan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal di surga. Kalau kita melihat perintah Allah, firman Allah adalah kehidupan yang kekal itu sendiri. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang Yohanes 12 ayat yang ke-50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Di sini kita lihat bahwa perintah Allah adalah kehidupan yang kekal. Di sini, dan aku tahu, aku dengan huruf besar, bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ini adalah perkataan Yesus sendiri. Perintah Allah adalah perintah Tuhan atau firman Allah adalah kehidupan yang kekal. Perintah atau firman Allah membawa kita pada kehidupan yang kekal. Sebab itu kita harus mengenal benar Allah yang kita sembah. Kita harus mentaati apa yang jadi perintah-perintahnya dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus patuhi, kita harus kerjakan dengan penuh rasa hormat kepada Allah. Dan kalau kita lihat lagi, kenapa sampai di dalam pengkhotbah tadi dikatakan takutlah akan Allah dan taatilah perintah-perintahnya. Karena itu adalah kewajiban kita untuk takut kepada Allah. Dan di dalam Yohanes ini kita melihat bahwa perintah itu adalah hidup yang kekal. Kenapa sampai firman Tuhan ini dikatakan kepada Salomo? Karena dia ingin bukan kehidupan masa lalu yang puas dengan segala fasilitas yang dunia, kenikmatan yang dunia berikan, tetapi Tuhan mau lewat Salomo, dia mau mengajak kehidupan saya dan saudara untuk memiliki satu kehidupan kekal. Karena kehidupan di dalam dunia ini ketika kita lewati tidak bersama dengan Tuhan, tadi dikatakan bahwa akan sia-sia. Tetapi kita ketika melewatinya dengan Tuhan berarti akan membawa kepada kita hidup yang berarti. Dan bukan sampai saja ketika kita hidup di dalam dunia kita menjadi berarti, tapi di dalam kehidupan kekal tentunya. Kalau kita lihat tadi dalam Yohanes ini, dan aku tahu bahwa perintah itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi firman yang disampaikan Allah kepada Yesus, dia sampaikan lagi bagi murid-muridnya dan pada saat ini bagi saya dan saudara, bagi kita sekalian.
supaya kita memiliki kehidupan yang kekal di dalam surga tentunya, bukan di dalam kekekalan neraka, kebinasaan, tapi di dalam surga tentunya. Ini mengajak kita untuk hidup yang mari sama-sama kita turuti akan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Dan kita lihat lagi di dalam 1 Yohanes bahwa kita harus, kalau kita pengikut Yesus, kita harus mengikuti cara hidup daripada Yesus sendiri. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 di sini dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi di sini target saya dan saudara adalah hidup di dalam Yesus dan Kristus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, betapa kita harus hidup, target hidup kita adalah Yesus sendiri. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita sudah tahu di dalam kitab Kejadian, model atau patronnya Allah. Tetapi ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, maka hilanglah kemuliaan Allah. Tapi di sini kita lihat, ketika kita mengambil bagian menjadi ada di dalam Yesus, maka kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita melihat kehidupan Yesus itu sama seperti kehidupan Yesus itu memang sangat sempurna, susah untuk dilakukan. Tidak ada satu manusia pun yang dapat melakukan sama seperti Yesus, sangat-sangat sempurna. Sebab itu kita perlu kekuatan kuasa Allah untuk memampukan saya dan saudara berjalan, melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan bagi kehidupan kita sekalian. Kita wajib, dan di sini dikatakan ia wajib hidup. Jadi tadi kita sudah membaca di dalam pengkhotbah, takut akan Tuhan, turuti perintah-perintahnya karena itu wajib, hukumnya wajib bagi setiap orang. Begitu juga dengan di sini dikatakan bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus. Jadi ada target kekudusan yang harus kita tuju. Hidup sama seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat bahwa kehidupan Yesus itu ada di dalam keempat Injil. Baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes membawa kita kepada pengenalan kepada Yesus. Lebih lagi mengenal siapa Yesus itu, kita bisa membacanya itu. Cara hidup Yesus kita lihat di dalam Markus dikatakan dia bukan mau dilayani tetapi dia melayani. Markus 10 ayat yang ke-45. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi dia melayani saya dan saudara. Bagaimana kehidupan dari Yesus ini menjadi pola dalam kehidupan kita sekalian untuk kita turuti. Dengan ketidakmampuan kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Dia melayani, dia memberi makan, dia juga memberikan nyawanya. Yesus dia hidup untuk berbuat sesuatu, yaitu melayani. Begitupun dengan pengikut-pengikut Yesus, cara hidup kita pun harus melayani, jangan hanya mau dilayani saja tetapi belajar untuk melayani. Gereja yang disempurnakan, gereja yang akan disempurnakan yaitu gereja yang melayani seperti Yesus. Allah punya, saya percaya setiap kita hidup, Allah mempunyai tujuan dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu untuk melayani. Kita memperhatikan bahwa dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana tadi saya katakan di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia datang bukan untuk dilayani. Yesus datang bukan untuk melayani tetapi bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Bahkan dia memberikan kehidupan seutuhnya untuk menjadi tebusan bagi saya dan saudara. Kalau kita lihat di sini bagaimana inilah yang Yesus lakukan. Di dalam kitab pengkhotbah tadi kita sudah melihat. Di situ dikatakan bahwa
Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Wajib kita hidup harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana di sini Yesus dia memberikan nyawanya. Dia memberi dari apa yang dia miliki, keutuhan hidupnya dia beri bagi saya dan saudara untuk menjadi tebusan di dalam Markus tadi ya. Pasal 10 ayat 45. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara saat ini? Kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya, maka di situ ada model gereja Yesaya 58 yang melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita lihat di situ, bagaimana gereja harus menjadi garam dan terang, seperti kata kita harus menjadi terang bagi orang di sekitar kita, sekeliling kita. Kita harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, menjadi garam bagi mereka. Dan kalau kita lihat bagaimana gereja saat ini, di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-6 dan seterusnya, itu adalah contoh cara bagaimana cara memenangkan jiwa bagi dengan caranya Tuhan, walaupun jiwa itu masih kecil seperti anak-anak sekolah minggu, mereka pun tetap jiwa, dan di hadapan Tuhan mereka tetap jiwa. Bagaimana Yesus mengajarkan kita untuk memberi diri kita untuk mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi dalam Markus 10 ayat 45, bahwa dia datang ke dunia ini bukan dilayani tetapi melayani. Contoh dari Yesus ini juga harus kita terapkan dalam pribadi lepas pribadi kita. Dengan memberi apa yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, apa yang kita miliki saat ini kita berikan kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru di dalam 2 Korintus, bagaimana memberi. 2 Korintus pasal yang ke-8, karena Yesus sendiri sudah memberi dirinya bagi saya dan saudara, kita pun pengikutnya harus mencontoh dari Yesus. Dan kita juga akan memberi. Di sini dikatakan pelayanan kasih. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi di sini memberi berarti memberi dari apa yang ada pada kita. Memberi tenaga kita, memberi harta kita, memberi ide atau pikiran kita untuk kemajuan-kemajuan pekerjaan Tuhan. Jadi apa yang ada pada kita, itu yang dituntut, bukan yang tidak ada kita, tapi yang dituntut dari kehidupan kita seperti Yesus memberi dirinya. Tadi di dalam Markus, itu menjadi contoh bagi, bukan berarti kita semua menjadi seperti Yesus dan memberi nyawa dan mati semua di salib, tidak. Tapi dia mati sekali untuk menebus dosa saya dan saudara. Tapi di sini kita melihat bagaimana firman Tuhan lewat pengkhotbah tadi mengajarkan kita. Mari kita mengikuti perintah-perintah Allah, takut akan Allah, menuruti firman-Nya, melalui perintahnya. Karena itu adalah kewajiban bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ayat yang ke-13 kembali lagi ke dalam ayat pokok kita. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Perintah-perintah Tuhan membawa kita, tadi kita sudah bacakan di dalam Yohanes, membawa kita pada perintah Tuhan itu mengajak kita, membawa kita kepada satu kekekalan, kehidupan kekal. Dan di sini salah satu perintah dari Tuhan yaitu kita lihat sebagaimana Yesus dia memberi dirinya, dan kita juga diajarkan untuk memberi, dan memberi dari apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada, tetapi apa yang ada yang kita miliki itulah yang kita beri. Memberi yang benar adalah berdasarkan apa yang ada pada kita, apa yang ada padamu. Bernasar juga memberi, tetapi bernasar itu memberi dengan janji kepada Tuhan dan harus ditepati. Itu kalau bernasar.
Allah tidak melihat jumlah, atau Tuhan tidak melihat jumlah atau pemberian saudara, sebab Dia memiliki langit dan bumi beserta isinya. Tetapi bagaimana kerinduan hati kita untuk memberi, kerinduan kehidupan saya dan saudara untuk memberi diri kepada Tuhan. Masih dalam 2 Korintus 8 ini kita lihat ayat-ayat selanjutnya, dalam ayat yang ke-13, sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Ternyata memberi itu supaya ada keseimbangan. Ayat yang ke-14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekuranganmu, supaya ada keseimbangan. Jadi memberi itu supaya ada keseimbangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, memberi, kita tahu memberi, di gereja ini pun kita suka memberi. Ketika Natal, ketika Paskah, ketika hari-hari Minggu, ada korban-korban persembahan yang kita berikan kepada gereja, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Baik kehidupan kita, memberikan pujian penyembahan saya dan saudara juga itu satu pemberian kepada Tuhan. Karena itulah yang ada pada kita sekalian, memberi supaya ada keseimbangan di antara umat Tuhan. Dan di dalam Korintus juga, dalam Korintus pasal 9, bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi ada pemberian-pemberian bukan yang tidak ada dari kita, tetapi memberi itu harus dengan sukacita. Kita lihat ini salah satu contoh yang saya ambil dari dalam firman Tuhan di dalam tentang pemberian. Sebagaimana tadi saya sudah katakan dalam Markus 10 ayat 45, bagaimana Yesus Dia memberi dirinya menjadi tebusan bagi saya dan saudara kita. Kehidupan saya dan saudara, dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Yesus di salib. Ketika Dia mati dan bangkit, bahkan hidup saat ini ada di sebelah kanan Allah Bapa, Dia berdoa untuk saya dan saudara. Sekarang kita pengikut-pengikut Yesus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memberi. Ayat yang ke-13 di situ dalam, kembali lagi ke ayat pokok kita, Pengkhotbah pasal yang ke-12 tadi, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Perintah Tuhan salah satu adalah memberi itu. Di dalam 2 Korintus 9 bahwa di situ dikatakan ayat yang ke-7, ya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memberikan dengan sukacita, kita tahu bahwa kasih Allah tetap melingkupi saya dan saudara. Apa yang menjadi kewajiban kita terhadap pemerintah? Kalau di dalam Lukas juga dikatakan, apa yang wajib kita berikan kepada pemerintah, kita berikan kepada pemerintah. Baik pajak, cukai, apa yang kita harus bayarkan kepada pemerintah diajarkan di dalam Lukas 20. Dan apa yang kita harus wajib bawa kepada Tuhan juga Tuhan ajarkan. Kalau kita perhatikan di dalam pemberian ini bukan tiba-tiba muncul begitu saja, tidak. Tetapi kalau kita memperhatikan dari kitab Kejadian, waktu Abraham ketemu Melkisedek, di dalam kitab Kejadian itu dikatakan bahwa Abraham pun memberikan 1/10 atau perpuluhan dari apa yang ia dapatkan kepada Tuhan. Dan terus ini firman Tuhan ini bukan saja berhenti di situ, tetapi kita tahu sampai di kitab Maleaki, bagian akhir dari kitab Kejadian, Abraham sudah memulai pemberian itu ketika dia bertemu dengan Melkisedek, dan sampai ditutup di dalam perjanjian lama di kitab Maleaki 3 ayat 10, di situ juga pemberian perpuluhan masih disinggung. Bawalah persembahan persepuluhan pada perbendaharaan Allah. Jadi pemberian ini bukan ujuk-ujuk ada,
Tetapi kita melihat bahwa hal pemberian ini sudah diajarkan dari kitab Kejadian. Pertama kali di situ disebut di dalam ketika Abraham bertemu dengan Melkisedek, imam Allah. Kita lihat di sini bagaimana jadi tidak berhenti di situ tapi terus sampai kepada Ibrani. Dan di dalam firman Tuhan, di dalam Maleaki, kitab terakhir dari Perjanjian Lama, di situ ada janji Tuhan ketika kita memberi, kita diberkati, memberi. Tuhan sendiri, dan di dalam ayat yang selanjutnya, Tuhan sendiri yang akan menghardik belalang pelahap. Belalang pelahap atau belalang di dalam firman Tuhan selalu konotasinya tentang pencurian. Pencuri berkat itu ya, seringkali dia pencuri berkat. Dan kita tahu bahwa Yesus dia datang kepada di dalam dunia ini, di dalam Yohanes pasal yang ke-10, dia datang supaya kita hidup dalam kelimpahan, berkelimpahan. Jadi saya percaya kita semua yang ada pada saat pagi hari ini, kita sudah mengenal Yesus, kita sudah mengambil Yesus sebagai juru selamat. Dia tidak datang dan membiarkan kita, tetapi sebagaimana janjinya Immanuel, dia menyertai saya dan saudara. Dia juga memberikan saya dan saudara kehidupan kelimpahan. Kelimpahan bukan berbicara tentang harta benda saja, keuangan saja, tetapi kelimpahan di dalam segala hal, yaitu tentunya kita limpah dengan berkat Tuhan, kesehatan pun berkat dari Tuhan. Kehidupan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara itu pun berkat dari Dia. Kita ada sebagaimana kita ada, itu hanya karena anugerah Tuhan. Itu kita yakini. Dan itu Tuhan berikan bagi saya dan saudara dari umur sekian sampai saat ini. Saya di umur yang sekian ini sudah 50 lebih. Menikmati berkat Tuhan dari hari ke hari. Itu pun kelimpahan yang Tuhan berikan bagi saya. Saudara, saya mau bercerita sedikit bagaimana saya sampai di Merauke. Saudara boleh tanya kepada Ibu Betty. Karena urusan tiket nih rata-rata Ibu Betty yang ngurus ya. Saya cuma terima bersih. Saya cuma tahu transfer. Dan saya nggak pernah mengurus tiket saya. Dan kalau saudara melihat perjalanan ke Merauke itu bukan perjalanan yang murah menurut saya. Karena kalau menurut kemampuan saya tidak akan mampu sampai ke Merauke. Tetapi puji Tuhan, dengan berkat kemurahan Tuhan saya bisa sampai di sana. Dan puji Tuhan saya bisa kembali dengan segala selamat. Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan percayakan saya ketika di Merauke saya boleh ada di tengah-tengah lingkungan, satu lingkungan itu adalah pembuat minuman keras. Ada istilah tuak, ada istilah cap tikus, ada istilah sopi untuk orang Maluku lebih mengenal. Jadi satu lingkungan saya, tempat tinggal saya itu pembuat minuman keras itu. Dan kalau ngelihat orang mabuk atau apa itu kayaknya udah hal yang biasa, tapi saya bersyukur kepada Tuhan saya dibawa di tengah-tengah orang seperti itu hanya untuk bukan melulu berkhotbah, tidak, tetapi untuk memperlihatkan bahwa ada Yesus yang lebih dari segala-galanya. Kasihan ya, di tengah-tengah kehidupan yang ekonominya ini mereka masih ekonominya lemah, mereka lebih mengutamakan minuman-minuman keras daripada makanan-makanan sehat. Satu tantangan buat saya ketika saya harus berdoa di tengah-tengah orang, harus berdoa di tengah orang seperti ini, dan harus berada di tempat ini, dan harus memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah orang yang seperti ini, yang keseluruhannya adalah orang-orang Kristen menurut KTP.
tidak ada orang lain, tetapi di lingkungan ini adalah lingkungan yang penuh dengan pembuatan minuman keras. Dari satu tetangga ke tetangga lain itu membuat minuman keras, dan hampir setiap hari orang-orang ini datang ke situ hanya untuk mencari air ini. Mereka tidak mencari air hidup, tetapi mereka mencari air yang membawa mereka kepada kecelakaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur boleh berada di tengah-tengah orang seperti itu, walaupun ngeri-ngeri sedap. Ngeri karena tiap hari ngelihat orang sana bilang sih baku pukul, berantem. Yang pecahan botol di kepala, yang darah mengalir, aduh. Karena hal-hal yang udah namanya juga orang udah mabuk, udah nggak inget dunia, udah nggak inget segala rupa. Dan bukan hanya pada malam hari, paginya istrinya datang ngamuk-ngamuk setiap hari hampir diwarnai dengan seperti itu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah keadaan seperti itu pun penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Cuman melihat saja, tidak ikut-ikutan digebugin, tidak ikut-ikutan mengalami hal-hal yang buruk. Tapi kita harus menjadi kesaksian bagi orang-orang seperti itu, walaupun kita tahu latar belakang dari orang-orang itu adalah Kristen KTP-nya. Kristen tanpa pengharapan KTP. Tapi saya berterima kasih kepada Tuhan sampai saat ini saya sehat dan tidak kurang suatu apapun. Saya boleh kembali itu pun karena kemurahan Tuhan. Terakhir saya berada di Merauke, orang-orang yang seperti ini, hari Minggu hari terakhir saya di sana. Besoknya saya harus pulang. Saya diajak untuk ke Papua Nugini lewat Merauke. Kalau Papua Nugini lewat Jayapura, sudah beberapa kali saya ke situ. Tapi lewat Merauke ternyata kehidupannya lebih sengsara lagi ngelihatnya ya orang-orang sana. Kalau di Jayapura masih kelihatan lebih enak, orang-orang Papua Nugini di sana lebih enak. Tapi yang di Merauke ini lebih kasihan. Mereka memerlukan makanan dan lain-lain ya. Saya melihatnya hati saya menjadi sedih ya. Karena saya tidak tahu adakah penginjil yang menginjili mereka lewat perbatasan ini. Saya bersyukur saya bisa sampai di sana. Dan saya melihat betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, bangsa ini, bangsa Indonesia. Karena Dia masih memelihara setiap umat tebusannya. Walaupun di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan, tapi Tuhan masih mau memperhatikan setiap orang-orang yang Dia percayakan untuk ada di sana. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena penyertaannya itu saya menikmati betul penyertaan Tuhan dari kota Merauke, tempat kota, sampai ke Papua Nugini lewat jalan darat, ya cuman 1,5 jam mungkin ya. 1,5 jam karena nggak begitu banyak mobil, jadi ya dengan kecepatan yang aduhai, ngeri-ngeri juga. Tapi puji Tuhan, sampai di sana saya sampai di perbatasan itu tidak seperti di Jayapura yang kita masih bisa masuk, masih bisa beli segala sesuatu, tapi di Merauke lebih ketat. Kita hanya bisa melihat orang Papua Nugini ini atau bisa berkomunikasi di pagar-pagar, di teralis ya, bukan teralis, pagar besi. Dan mereka banyak yang minta kue, minta apa itu. Dan saya bersyukur, tuh saya cuma bilang Tuhan, saya merasakan negara Indonesia ini diberkati oleh Tuhan luar biasa. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena saya dihantar sampai di sana. Dan ketika mereka minta kue, memang karena saya pikir kita jalan-jalan, jadi saya nggak bawa apa-apa. Tapi di depan ada jualan-jualan gitu.
Saya harus keluar lagi dan saya harus membeli kueku untuk saya bagikan, karena yang minta-minta itu banyak anak-anak kecil usia sekolah, ya dari kelas 6 SD mungkin ya. Kalau di kita anak-anak pra-remaja dan anak-anak kecil itu banyak di situ. Di situ hati saya, Tuhan, terus terang saya bilang, Tuhan, kapan saya bisa masuk di negara ini dengan bebas? Karena saya melihat perbedaannya menyolok ya antara kita dengan mereka. Walaupun pada saat itu baru pertama kali saya ini, tapi saya sudah melihat, aduh perbedaannya jauh banget ya. Perbatasan ini, tapi Tuhan menolong saya. Dan kalau firman Tuhan datang kepada saya dan saudara untuk melakukan perintah Tuhan dalam bidang apapun yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian, bukan berarti perintah Tuhan kita harus menjadi pendeta atau penginjil atau guru baru kita lakukan perintah itu, tetapi apapun adanya kita, sebagai apapun kita saat ini, jadilah, hidupilah firman itu dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu hidup. Tapi mari kita hidupkan firman Tuhan itu dengan cara apa? Melakukan. Menjadikan firman Tuhan itu kekuatan dalam kehidupan kita untuk melakukan kehendak Tuhan dalam pribadi lepas pribadi kita. Kalau kita melihat perintah Tuhan di dalam pengkhotbah tadi, kita lakukan, wajib kita lakukan, mari kita lakukan. Sebagai apapun saudara tadi saya katakan. Dan kalau perintah Tuhan untuk memberi dalam banyak hal, entah memberi diri kita, waktu kita, tenaga kita dapat memberikan bagi Tuhan apa yang ada pada kita, seperti dikatakan Korintus tadi. Apa yang kita punya kita berikan kepada Tuhan. Itulah persembahan yang terbaik dari hidup kita. Kita berikan kepada Tuhan sebagai satu pemberian, tanda ucapan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan karena pemeliharaan, penyertaan Tuhan itu nyata, sempurna bagi kehidupan kita. Kita berikan apa yang Tuhan mau dari dalam pribadi lepas pribadi kita, seperti firman Tuhan katakan tadi ya. Bagaimana kita harus bayar pajak kepada pemerintah, cukai, dan apa yang kita bawa kepada Tuhan kita harus bawa juga kepada Tuhan. Di dalam kita lihat saja di dalam Roma pasal yang, supaya ini bukan kata saya tetapi kata firman Tuhan. Roma 13 ayat yang ke-7. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Di sini kita lihat, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Jadi di sini kita lihat bahwa firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Jadi saya katakan bahwa firman Tuhan firman Tuhan adalah kewajiban kita ketika kita melakukan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu membawa kita kepada kehidupan yang sesungguhnya, itu kehidupan kekal. Perintah Allah di dalam firman Tuhan, kepatuhan, di judulnya kepatuhan kepada pemerintah ya, di dalam pasal yang ke-13 Roma ini. Jadi kita harus membawa apa yang kita wajib bawa kepada Tuhan, apa yang kita wajib bawa kepada negara atau bangsa, kita harus, pemerintah kita harus patuhi itu. Kerjakan perintah Allah dengan rasa hormat dan takut akan Allah, seperti kata pengkhotbah tadi. Dan di dalam firman Tuhan tadi bahwa kita wajib hidup sama seperti Yesus. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengajarkan saya dan saudara untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan kalau kita lihat, tadi sudah sempat saya singgung di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, perpuluhan itu bukan tiba-tiba ada, tetapi di sini bagaimana sudah ada sejak zaman Abraham. Dia memberikan apa yang Tuhan berikan kepada dia berikan 1/10 atau 10%-nya bagi Tuhan. Persembahan dia bawa kepada Melkisedek. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang
Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ketika kita melakukan firman Tuhan ini, maka Tuhan sendiri yang membuka tingkap-tingkap langit. Saudara dapat membuka tingkap langit? Entah dengan pesawat model apa, saudara sampai kepada langit dan membuka tingkapnya sendiri. Tetapi di sini firman Tuhan katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, dan ujilah aku. Uji Tuhan. Kalau saudara tidak diberkati ketika saudara memberikan perpuluhan, ketika saudara mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Aku akan menghardik ayat yang ke-11, ayat yang ke-10, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ini bukan kata saya, tetapi firman Tuhan. Uji. Firman Tuhan ini betul apa tidak? Kalau saudara membaca sebelumnya, bagaimana di situ kata bahwa pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Ini perikopnya saja ya. Ini baru perikopnya saja. Tuhan mengingatkan saya dan saudara untuk membawa persembahan kita. Tadi kita sudah mengetahui bahwa saya sudah membawa saudara bagaimana persembahan itu harus apa yang kita miliki, bukan yang tidak ada pada kita. Kita mengada-ada untuk memberikan persembahan, tapi apa yang ada pada kita. Dan lewat pengkhotbah dikatakan ini adalah kewajiban. Kewajiban bagi saya dan saudara, kita sekalian, supaya kehidupan kita tidak menjadi sia-sia kita lakukan firman Tuhan. Dalam setiap segi kehidupan kita tetap mengerjakan segala sesuatu dengan takut akan Allah, supaya kehidupan kita tidak menjadi sia-sia. Dan tadi cuma disinggung bahwa kita akan bahwa saya cuma bawa satu pokok, yaitu memberi, tentang memberi. Dan kita sudah melihat tadi dalam Maleakhi tentang memberi persepuluhan. Dan kita melihat bagaimana ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, maka Tuhanlah yang akan memberkati kita. Bukan sampai di situ saja. Ketika kita memberi, bahwa setiap kehidupan dari orang percaya kepada Yesus, orang-orang atau umat tebusan Tuhan, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kehidupan kita di Ibrani dikatakan bahwa kehidupan kita ini disaksikan. Setiap orang Kristen, setiap orang percaya kepada Tuhan, ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan mempersembahkan segala sesuatu itu, mata kehidupan, pandangan hidup kita tertuju hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Tapi kita lakukan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Ibrani ayat yang terakhir, nasihat supaya bertekun dalam iman kita kepada Yesus, dan kita harus melakukannya. Di dalam ayat yang Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 dan 2, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita lihat sini. Tadi pemberian, tentang pemberian. Kita lakukan pemberian ini dengan kehidupan saya dan saudara hanya tertuju kepada Yesus saja. Karena Dia yang sudah melakukan banyak hal. Dia sudah menebus saya dan saudara dari dosa. Dia sudah menolong kita. Dan saat ayat yang kedua ini, Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukan
dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus, Dia melakukan semua, Dia melayani. Markus 10 ayat 45. Dia melakukan, dan di sini kita diajak, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi lakukan segala sesuatu bukan karena kita bisa, bukan karena orang lain melihat kita, bukan karena kita mau pamer, kita dapat memberikan waktu kita, tapi kita lakukan ini dengan tekun, hanya dengan kehidupan saya dan saudara. Tujuannya hanya satu, tertuju kepada Yesus saja. Kita lakukan dengan sukacita. Ayat yang pertama karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa dan yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, kehidupan saya dan saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan, melakukan atau tidak melakukan firman Tuhan, kehidupan kita ini adalah kesaksian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana yang dinasihati oleh Salomo ketika dia masuk di usia yang sudah menjadi tua, ketika dia sudah merasakan menikmati kenikmatan dunia, dia berkata akhir kata. Lagi pula ayat yang ke-13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Mari kita takut akan Allah, lakukan perintah Allah, tertuju hanya kepada Tuhan saja, karena ini kewajiban bagi saya, saudara. Ayat yang ke-14-nya itu adalah ayat yang terakhir, karena Allah akan membawa setiap perbuatan dan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi segala yang kita lakukan ini, di sini dikatakan karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Yang tahu kita melakukan itu hanya Tuhan saja. Mungkin kita secara pribadi kita dapat melihat satu dengan yang lain berbuat ini dan itu, tetapi yang menilai dari semua itu adalah Allah saja. Karena di sini katakan bahwa karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Pengadilan Allah tentunya, bukan pengadilan manusia. Jadi setiap segala sesuatu yang Bapak Ibu saya lakukan, semua bertanggung jawab kepada Allah. Dan Ibrani tadi katakan lakukan semua itu dengan pandangan hanya tertuju kepada Allah saja, supaya kehidupan kita dibawa kepada kehidupan yang semakin hari semakin dibenarkan dan semakin hari semakin disempurnakan, karena kita melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan Hidupku. Pemain musik silahkan maju ke depan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi saya dan saudara, menasehati kita sekalian untuk marias, baik saya dan saudara sekalian, untuk sama-sama melakukan apa yang menjadi perintahnya, perintah firman Allah dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri. Sudah terlalu lama saya berbicara di hadapan saudara, jam 8 lewat. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat setiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersama Yesus, Kau ada bersama kami di dalam. Haleluya. Hanya Engkau Allah yang sempurna. Bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Katakan, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan kembali, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Amin Yesus. Hanya Engkau Yesus yang sempurna. Tiada satupun rencana-Mu yang gagal dalam kehidupan kami. Berserah hidupku. Amin. Haleluya. Murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Haleluya, haleluya. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Glory, glory, haleluya, haleluya. Tanda mujizat sertai Tiap langkahku, Kau bersamaku di dalam. Amin, haleluya. Jadi bukti Amin Yesus. Kau bersamaku Yesus, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti haleluya.